Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Wulandari akan menjelaskan tentang gaya inti. Teori struktur inti berbeda dengan teori struktur atom, mengingat secara prinsip terdapat perbedaan antara gaya-gaya yang terjalin di antara partikel-partikel penyusunnya. Untuk menyelidiki gaya interaksi pada partikel tertentu, maka digunakan persamaan gelombang Schrödinger radial untuk keadaan stasioner berenergi E yang berlaku untuk sistem mikroskopis tanpa spin. Dalam inti, terjadi interaksi antara nukleon-nukleon penyusunnya. Jika nukleon-nukleon tersebut adalah proton-proton yang didekatkan secara elektrostatis, proton-proton dalam inti atom akan berusaha menjauhkan diri karena adanya pengaruh gaya tolak menolak, atau yang disebut dengan gaya elektrostatis. Apapun yang mengikat proton-proton tersebut menjadi sebuah inti, menurut para fisikawan, ada gaya yang sangat kuat dan jauh lebih besar dibandingkan gaya tolak menolak atau gaya elektrostatis yang menentangnya. Gaya tersebut dinamakan gaya inti. Gaya yang sangat berikut ini merupakan sifat-sifat gaya inti. Yang pertama, gaya harus sangat kuat dan harus lebih besar daripada gaya elektrostatis. Yang kedua, gaya inti merupakan gaya yang paling dekat, gaya terdekat, gaya yang paling dekat, di mana gaya ini hanya bekerja di antara dua partikel yang cukup dekat, yaitu sekitar 1,4 kali 10 pangkat -15 meter. Yang ketiga, gaya inti tidak bekerja pada jarak yang sangat dekat sekali, karena pada keadaan ini akan berubah menjadi gaya tolak menolak. Jika gaya inti bekerja juga pada gaya yang sangat dekat, pada semua neutron akan menjadi satu. Yang ketiga, gaya inti antara dua partikel tidak bergantung pada jenis partikelnya. Artinya, gaya inti ini terjadi pada proton-proton, neutron-neutron, proton-neutron. Teori meson. Model yang berhasil menjelaskan asal-usul gaya berjangkauan pendek ini adalah model gaya tukar, atau dalam interaksinya proton dan neutron mengalami proses pertukaran meson di antara mereka. Pertukaran meson diusulkan oleh Yukawa pada tahun 1935 yang dikenal dengan teori medan meson. Menurut model ini, neutron memancarkan sebuah partikel dan sekaligus menariknya dengan gaya yang sangat kuat. Jika partikel tadi menghampiri proton, ia akan tertarik pula oleh proton dengan suatu gaya tarik yang sangat kuat. Proton kemudian memancarkan sebuah partikel yang dapat diserap oleh neutron. Karena proton dan neutron memiliki masing-masing menarik partikel yang dipertukarkan tersebut dengan gaya tarik kuat, maka mereka seakan-akan seolah-olah tertarik. Yukawa menyatakan bahwa terdapat partikel dan parameter massa antara elektron dan nukleon yang bertanggung jawab atas interaksi nukleon-nukleon penyusun inti atau adanya gaya inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kestabilan inti. Sebelum itu, kita harus mengetahui inti atom radioaktif itu apa. Inti atom radioaktif itu inti yang tidak stabil yang secara spontan memancarkan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Pemancaran sinar ini menyebabkan jumlah inti makin lama makin berkurang atau meluruh. Inti ini mengalami peluruan untuk mencapai kondisi yang lebih stabil. Nah, ini inti atom yang dikatakan stabil itu apabila komposisi jumlah proton dan neutronnya itu sudah seimbang, serta tingkat energinya sudah berada pada keadaan dasar.
Jumlah proton dan neutron maupun tingkat energi dari inti-inti yang stabil tidak akan mengalami perubahan selama tidak ada gangguan dari luar. 2/3 inti atom unsur yang terdapat di alam dalam kondisi yang tidak stabil. Terus beberapa inti atom dapat bertransformasi menjadi inti atom lain yang disebabkan oleh sifat stabilitas inti. Jadi sifat stabilitas inti ini tuh ditentukan atau dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah neutron dan jumlah protonnya. Faktor utama yang menentukan suatu inti stabil atau tidak itu dari perbandingan neutron terhadap protonnya. Yang kedua, faktor penentu kestabilan inti. Yang pertama, inti yang mengandung proton atau neutronnya itu angkanya itu 2, 8, 20, 50, 82 atau 126. Itu biasanya stabil. Yang kedua, inti dengan bilangan genap proton dan neutron biasanya lebih stabil dibandingkan apabila keduanya memiliki bilangan genap. Yang ketiga, semua isotop dari unsur-unsur dengan nomor atom lebih besar dari 83 itu bersifat radioaktif. Terus yang keempat, kestabilan inti dapat dilihat dari perbandingan neutron dan protonnya. Dengan kata lain, itu kestabilan ini ditentukan oleh genap atau ganjilnya proton dan neutron. Kelima, lebih dari setengah jumlah nuklida yang stabil mempunyai proton dan neutron genap. Jadi contohnya gini, semisal saya punya unsur oksigen dengan nomor massa 16 dan nomor atom 8. Untuk mengetahui inti atom itu stabil atau enggaknya, itu dihitung dari jumlah neutronnya. Jadi untuk menghitung jumlah neutron kan nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 16 dikurangi 8 kan 8. Nah, nomor atomnya ini 8 juga. Jadi neutron itu sama dengan nomor atom yang Z. Pernah dijelaskan pas waktu SMA kalau nggak salah. Contohnya itu. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang pita kestabilan. Pita kestabilan ini tuh apa sih? Jadi pita kestabilan inti ini tuh merupakan informasi untuk mengetahui kestabilan inti secara eksperimen. Jadi dalam pita kestabilan ini ditemukan bahwa kestabilan suatu inti atom ditentukan oleh perbandingan jumlah neutron dan protonnya. Plot jumlah neutron terhadap jumlah proton dari semua isotop yang sudah dikenal, baik isotop stabil maupun isotop radioaktif, disebut peta isotop. Sementara pita kestabilan adalah isotop-isotop stabil yang terletak dalam suatu daerah berbentuk pita. Kalau kalian lupa apa itu isotop, isotop itu yang mempunyai nomor atom yang sama. Itu isotop. Terus dalam kestabilan inti radioaktif itu terdapat 3 jenis nuklida. Ada nuklida ringan, nuklida sedang, sama nuklida berat. Yang nuklida ringan ini itu mempunyai jumlah proton kurang dari 20. Intinya itu stabil jika neutron sama dengan Z. Z itu nomor atom atau N per Z sama dengan 1. Contohnya itu yang tadi saya contohkan. Cara menghitungnya itu sama. Ya, untuk mencari neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi kan sama. Nomor neutronnya itu 8, nomor atomnya itu juga 8. Terus selanjutnya nuklida sedang. Nuklida ini tuh mempunyai jumlah proton antara 20 sampai 83.
Intinya itu stabil jika N per Z sama dengan 1,6. Caranya sama kayak yang tadi. Kalian bisa buktikan. Jadi yang ketiga, nuklida berat. Nuklida ini dimulai pada unsur yang punya nomor atom atau protonnya dari 84 hingga seterusnya. Tidak ada yang stabil sehingga radioaktif. Contohnya, seluruh deret aktinida dan sebagian deret lantanida bersifat nuklida berat. Kalau kalian nggak tahu aktinida dan lantanida itu apa, unsur yang di bawah tabel periodik yang bawah sendiri, yang kotaknya itu dipisah kalau nggak salah. Terus ini itu ada kurva kestabilannya. Jadi pada kurva kestabilan itu juga terdapat inti yang nggak stabil. Ketidakstabilan ini itu disebabkan karena inti itu dalam keadaan tereksitansi, sehingga untuk menjadi inti yang stabil cukup dengan melepaskan energi berupa sinar gamma. Di dalam kurva itu, inti tidak stabil yang berada di bawah kurva, kestabilannya itu akan meluruh menjadi inti yang stabil dengan memancarkan partikel beta plus atau partikel alfa atau tangkapan elektron. Terus inti tidak stabil yang berada di atas pita kestabilan itu akan meluruh menjadi inti stabil dengan memancarkan sinar beta min. Jadi kalau yang di atasnya pita kestabilan itu kebanyakan neutron dan di bawahnya itu kebanyakan protonnya nilainya. Terus selanjutnya letak nuklida dalam pita kestabilan. Yang pertama itu ada nuklida di atas pita kestabilan. Nuklidanya itu punya jumlah neutron lebih besar daripada proton. Karena jumlah neutron lebih besar, maka untuk mencapai kestabilan harus mengurangi jumlah neutronnya. Nah, caranya itu ada dua, melepaskan neutron atau memancarkan sinar beta. Yang melepaskan neutron itu karena inti atom memancarkan neutron, berarti kan terjadi pengurangan nomor massa, tetapi nomor atomnya itu tetap. Contohnya itu yang ada di PPT, bisa kalian lihat. Terus yang kedua, memancarkan sinar beta. Akibat memancarkan sinar beta, maka neutronnya berkurang dan protonnya bertambah. Dalam hal ini, partikel neutron berubah menjadi proton disertai pemancaran elektron. Yang kedua itu ada nuklida di bawah pita kestabilan. Nuklidanya itu punya jumlah neutron lebih kecil daripada proton. Karena protonnya lebih banyak, maka harus dikurangi dengan cara melepaskan positron dan menangkap elektron. Yang melepaskan positron itu, protonnya berubah menjadi neutron dan memancarkan positron. Oleh karena memancarkan positron, maka akan terjadi pengurangan nomor atom, sedangkan nomor massanya tetap. Contohnya ada di PPT. Yang kedua itu menangkap elektron. Dalam hal ini, elektron orbital yaitu dari kulit K diserap oleh inti. Elektron tersebut bergabung dengan proton membentuk neutron. Kekurangan elektron pada kulit K kemudian diisi oleh elektron dari kulit luar. Nah, perbandingan elektron dari kulit luar ke kulit K disertai pemancaran energi berupa sinar X. Terus yang ketiga ada nuklida di tepi atas kanan pita kestabilan. Nuklida ini menstabilkan unsurnya sendiri dengan memancarkan sinar alfa atau inti helium.
Oleh karena itu, nomor atom akan berkurang 2, sedangkan nomor massa berkurang 4. Terus, apa saja sih reaksi-reaksi yang terjadi dalam 3 daerah pada pita kestabilan? Reaksi-reaksi inti yang terjadi pada 3 daerah pita kestabilan itu dari sekian banyak isotop yang dikenal, hanya kurang lebih seperempatnya yang stabil. Jadi gitu. Jadi nggak semuanya itu stabil. Terus uh, apa sih yang terjadi jika intinya itu nggak stabil? Jika jumlah neutron tidak sesuai, maka inti menjadi tidak stabil dan suatu saat akan melepaskan ketegangannya dengan mengeluarkan sinar radiasi atau sinar radioaktif. Inti yang tak stabil itu menyebabkan zat menjadi radioaktif yang tadi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifi Robani, NIM 186400060. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang peluruhan inti. Baik, langsung saja. Peluruhan inti. Peluruhan adalah peristiwa nuklida radioaktif memancarkan sinar atau partikel radioaktif hingga berubah menjadi inti yang stabil. Proses peluruhan dengan suatu persamaan reaksi kimia radioaktif tersebut disebut persamaan inti. Nantinya peluruhan dalam reaksi inti melibatkan 2 atau bahkan 3 sinar atau partikel radioaktif. Peluruhan inti itu, mengapa sih dari inti atom itu mengalami peluruhan? Karena secara elektrostatis, proton-proton dalam inti atom akan saling tolak-menolak dengan adanya gaya hukum Coulomb, dan kemungkinan juga adanya gaya tarik-menarik antar partikel-partikel penyusun inti atom. Nah, semisal jika ada jumlah gaya proton lebih besar dibandingkan jumlah neutron, maka gaya elektrostatisnya statik akan lebih besar dari gaya inti. Hal ini yang menyebabkan inti atom dalam keadaan tidak stabil. Nah, supaya stabil, inti atom mengalami peluruhan. Peluruhan unsur radioaktif terdiri dari 3 ya, mengalami 3: peluruhan sinar alfa, peluruhan sinar beta, dan peluruhan sinar gamma. Peluruhan sinar alfa itu suatu inti yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memecahkan partikel alfa. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan. Energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik partikel alfa, dan inti anak memiliki energi ikat per nukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Dalam peluruhan sinar alfa itu proton dan neutronnya kehilangan 2 dan massa atomnya berkurang 4. Jadi seperti contoh, yang tadinya massa atomnya 238 dan nomor atomnya 92, karena massanya kurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2, akhirnya hasilnya kan ruas kanan 234 dan 90. Di sini ada gambarnya dari peluruhan sinar alfa. Lanjut ke peluruhan sinar beta. Peluruhan sinar beta, salah satu bentuk peluruhan sinar beta adalah peluruhan neutron. Neutron akan meluruh menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Peluruhan sinar beta bertujuan agar perbandingan antara proton dan neutron di dalam inti atom menjadi seimbang, sehingga inti atom tetap stabil. Antineutrino itu merupakan partikel netral yang mempunyai energi tetapi tidak punya massa. Jika inti radioaktif memancarkan sinar beta, maka nomor massa inti tetap, tetapi nomor atom berubah. Terjadi 2 proses peluruhan, yaitu seperti contoh. Untuk keterangan sini, yang X-nya itu inti induk ya, yang Y-nya itu anak induk.
Jadi di sini ada yang nomor masanya ditambah 1, tapi sinar betanya memancarkan sinar, jumlah nukleonnya berkurang. Yang bawahnya itu nomor masanya berkurang, tapi di sinar betanya bertambah. Di sini ada gambarnya peluruhan sinar beta, kurang lebih seperti ini. Nomor 3 terakhir, peluruhan sinar gamma. Suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereksisasi dapat kembali ke keadaan dasar atau ground state yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Peristiwa ini dinamakan peluruhan sinar gamma. Atom yang tereksitasi biasanya terjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa maupun sinar beta. Karena pemancaran sinar gamma biasanya menyertai pemancaran sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan gamma hanya mengurangi energi saja, tidak mengubah susunan inti. Yang ini yang dikasih bintang nomor di atomnya itu inti yang berada dalam keadaan eksitasi diberi tanda star atau bintang. Eksitasi itu sebelumnya adalah naiknya energi sebuah sistem kayak atom, inti atom, dan molekul sehingga lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Kurang lebih seperti ini peluruhan dari sinar gamma. Mungkin cukup sekian dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang pasnya dalam pemaparan materi peluruhan inti ini. Saya mohon maaf. Mungkin nanti ada tambahan lagi dari Bu dosen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang selanjutnya adalah peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif juga memiliki subbab, yaitu nomor 1, penemuan radioaktivitas, nomor 2, laju dan waktu peluruhan radioaktif, nomor 3, rantai peluruhan, nomor 4, keberadaan dan penerapan. Yang pembukaan, peluruhan radioaktif atau yang bisa disebut sebagai radioaktivitas merupakan proses di mana inti atom yang tidak stabil mengalami keadaan di mana hilangnya energi dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, beta, dan gamma. Fenomena peluruhan radioaktif ini bisa terbilang acak, jadi kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya peluruhan radioaktif. Meskipun ada faktor keeksisan radioaktif pertama kali, itu tidak bisa mempengaruhi faktor untuk mengetahui kapan terjadinya peluruhan radioaktif atau radioaktivitas. Hal yang bisa menjadi dasar dalam pengukuran radiometrik adalah dengan mengukur kecepatan peluruhan yang diperkirakan dapat dikarakterisasi melalui konstanta peluruhan atau waktu parah. Satuan internasional untuk pengukuran peluruhan radioaktif adalah Becquerel atau bisa disingkat Becquerel. Jika sebuah material radioaktif menghasilkan sebuah kejadian peluruhan tiap 1 detik, maka dikatakan material tersebut mempunyai aktivitas 1 Becquerel. Penemuan radioaktivitas. Radioaktivitas pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh ilmuwan Prancis Henri Becquerel ketika sedang bekerja dengan material fosforen. Material semacam ini berpendar di tempat gelap setelah sebelumnya mendapat paparan cahaya, dan dia berpikir pendaran yang dihasilkan tabung katode oleh sinar X mungkin berhubungan dengan fosforensi. Karenanya, beliau membungkus sebuah pelat foto dengan kertas hitam dan menempatkan beragam material fosforen di atasnya. Kesemuanya tidak menunjukkan hasil sampai ketika beliau menggunakan garam uranium. Terjadi bintik hitam pekat pada pelat foto ketika beliau menggunakan garam uranium tersebut.
Tetapi kemudian menjadi jelas bahwa bintik hitam pada pelat bukan terjadi karena peristiwa fosforesensi pada saat percobaan. Material dijaga pada tempat yang gelap. Juga garam uranium non-fosforen dan bahkan uranium metal dapat juga menimbulkan efek bintik hitam pada pelat. Pada awalnya tampak bentuk radiasi yang baru ditemukan ini mirip dengan penemuan sinar X, akan tetapi penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie, Ernest Rutherford, dan ilmuwan lain yang menemukan bahwa radioaktivitas jauh lebih rumit ketimbang sinar X. Beragam jenis peluruhan bisa terjadi. Yang kedua adalah laju dan waktu peluruhan aktivitas radioaktif. Laju peluruhan atau aktivitas dari material radioaktif ditentukan oleh nomor 1 konstanta. Konstantanya ada apa aja? Yaitu ada waktu paruh dengan simbol T1/2, rata waktu simbol, konstanta peluruhan simbol lambda. Lanjut, variabel aktivitas total dengan simbol A, aktivitas khusus dengan simbol SA. Persamaannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Waktu peluruhan radioaktif. Kita sudah mengetahui bagaimana rumus lajunya. Sekarang adalah waktunya, waktu peluruhannya. Jumlah kejadian peluruhan min dn yang akan terjadi pada selang interval waktu dt adalah sebanding dengan jumlah atom yang ada sekarang. Jika n adalah jumlah atom, maka kemungkinan probabilitas peluruhan min dn per n sebanding dengan dt. Itu ada rumusnya, min dn per n sama dengan lambda kali dt. Tanda negatif pada persamaan menunjukkan bahwa jumlah n berkurang seiring dengan peluruhan. Penyelesaian dari persamaan diferensial order 1 ini adalah fungsi berikut. Nt sama dengan N0 eksponen min lambda T. Rata waktu hidup disimbolkan dengan tau dan mempunyai hubungan dengan konstanta peluruhan sebagai berikut. Tau sama dengan 1 per lambda. Hubungan waktu paruh dengan konstanta peluruhan adalah sebagai berikut. T1/2 sama dengan ln 2 per lambda. Hubungan waktu paruh dengan konstanta peluruhan menunjukkan bahwa material dengan tingkat radioaktif yang tinggi akan cepat habis, sedang materi yang dengan tingkat radiasi rendah akan lama habisnya. Rantai peluruhan. Proses kejadian peluruhan berurutan yang menghasilkan hasil akhir inti stabil disebut rantai peluruhan. Banyak inti radioaktif yang mempunyai mode peluruhan berbeda. Sebagai contoh adalah bismut 212 yang mempunyai 3 inti anak yang dihasilkan dari proses peluruhan. Biasanya juga tidak stabil, kadang lebih tidak stabil dari induknya. Bila kasus ini terjadi, inti anak tadi akan meluluh lagi. Keberadaan dan penerapan. Menurut teori Big Bang, isotop radioaktif dari unsur teringan H, He, dan Li dihasilkan tidak berapa lama setelah alam semesta terbentuk. Tetapi inti-inti ini sangat tidak stabil, sehingga tidak ada dari ketiganya yang masih ada saat ini. Karenanya sebagian besar inti radioaktif yang ada saat ini relatif berumur muda, yang berbentuk di bintang khususnya supernova, dan selama interaksi antara isotop stabil dan partikel berenergi. Sebagai contoh, karbon 14, inti radioaktif yang mempunyai umur paruh hanya 5.730 tahun. Secara terus-menerus terbentuk
di atmosfer atas bumi akibat interaksi antara sinar kosmik dan nitrogen. Peluruhan radioaktif telah digunakan dalam teknik perunut radioaktif yang digunakan untuk mengikuti perjalanan substansi kimia di dalam sebuah sistem yang kompleks. Yang lanjutan untuk penerapan dengan dasar bahwa proses peluruhan radioaktif adalah proses acak, bukan proses chaos. Proses peluruhan telah digunakan dalam perangkat kelas pembangkit bilangan acak yang merupakan perangkat dalam memperkirakan umur absolut material geologis dan bahan organik. Ya, sudah selesai. Apakah ada pertanyaan?